Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan juga keselamatan, sehingga kita masih diberikan atau kita masih dipertemukan kembali melalui video pembelajaran kali ini. Halo anak-anak kelas 1, jumpa lagi bersama Pak Tris, tentunya masih dalam materi pelajaran TIK ya. Jadi untuk hari ini Pak Tris menyampaikan materi pelajaran TIK. Untuk mempersingkat waktu, tolong kalian persiapkan buku buku cetak ya, bagi yang sudah punya. Nanti kalian buka terus diikuti apa yang akan Pak Tris jelaskan ya. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan membahas materi tentang bab 3. Apa itu bab 3? Jadi bab 3 di sini membahas tentang teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung masuk kita jelaskan pada materi ini. Baik. Ya. Teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan. Ya. Jadi peralatan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja kira-kira ya? Jadi mungkin di buku kalian sudah bisa melihat di sana ya, bahwa alat-alat yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi diantaranya adalah yang pertama lampu lalu lintas ya. Jadi ini gambarnya. Mengapa lampu lalu lintas menggunakan peralatan teknologi informasi dan komunikasi? Karena jadi lampu lalu lintas ini itu menyala, itu tidak menyala dengan sendirinya ya, tapi diatur menggunakan teknologi ya. Jadi itu alasannya lampu lalu lintas termasuk peralatan TIK gitu ya. Terus berikutnya yang kedua adalah mesin ATM. Mesin ATM ya. Jadi mesin ATM seperti apa gambarnya? Iya, seperti ini ya. Jadi mungkin kalian sudah sering melihat, mungkin sering mengikuti orang tua kalian ketika akan apa? Iya betul, akan mengambil uang ya, mengambil uang di ATM ya gitu. Nah, kedua peralatan di atas ini dikendalikan oleh CPU. CPU ini adalah singkatan dari Central Processing Unit ya. Jadi CPU ini terpasang di mana? CPU ini terletak di badan komputer. Jadi kalau kalian melihat di lampu lalu lintas itu tidak ada komputernya, tapi ada mesin yang di sana bisa dipasangi sebuah CPU. CPU ini bentuknya kepingan kecil atau istilahnya adalah chips ya. Berbentuk keping kecil atau chip. Nah, chip ini ya seperti kalian lihat di halaman 37 bentuknya seperti itu ya. Nah, chip ini bentuknya seperti kalau kita gunakan HP ya, itu seperti kartu seluler ya. Kartu HP itu ya, kartu seluler itu yang disebut dengan chip juga ya. Nah, dengan chip itu bisa mengatur atau bisa mengendalikan contohnya lampu lalu lintas ini ya. Jadi lampu lalu lintas bisa dikendalikan oleh CPU tadi yang bentuknya seperti keping kecil atau chip gitu ya. Terus di mesin ATM juga sama. Di mesin ATM itu juga dikendalikan oleh yang namanya CPU ya. Jadi tidak dikendalikan oleh seseorang, misalkan menunggu di sini, itu tidak ya. Sama dengan lampu lintas, kan tidak ada orang menunggu di bawah lampu lintas yang mungkin ketika lampu merah dipencet merah, lampu kuning pencet kuning, hijau hijau, tidak gitu ya. Nah, kenapa? Lampu lalu lintas sudah dikendalikan oleh chip atau keping kecil yang tentunya sudah diprogram terlebih dahulu.
misalkan lama waktu untuk menyala merah berapa detik misalkan begitu ya, seperti itu ya. Jadi itu sudah diprogram sebelum. Jadi daerah mana yang mungkin membutuhkan waktu lebih lama ya, atau mungkin butuh waktu yang hanya sedikit gitu ya, itu tergantung dari kepadatan arus lalu lintas gitu ya. Sehingga lampu lalu lintas ini diprogram melalui chip tadi agar bisa mengatur lalu lintas di misalkan di pertigaan ataupun di perempatan ya. Itu jadi lampu lalu lintas sudah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi gitu ya. Nah, itu kemudian mesin ATM juga sama. Jadi mesin ATM ini sudah diprogram ya melalui chip tadi ketika kita akan mengambil uang. Jadi kita hanya memasukkan kartu ATM saja, kemudian kita diminta untuk mengisi PIN ya. Kemudian nanti akan muncul menu-menu ataupun perintah-perintah yang harus kita lakukan ya. Nah, jadi dengan cara seperti itu kalian bisa mengambil uang secara mandiri ya, tanpa harus dilayani oleh petugas. Ya, seperti itu. Nah, jadi alat-alat ini sudah dikendalikan ataupun dijalankan oleh yang namanya CPU, yaitu Central Processing Unit. Next, lanjut ya. Ya. Yang pertama, ya, ini pembahasan pertama kita adalah manfaat TIK dalam bidang pendidikan. Jadi bidang pendidikan itu apa? Contohnya, ya sekolah ini ya. Kita sekolah ini adalah salah satu bagian dari pendidikan. Nah, alat yang digunakan untuk mendukung proses pendidikan, ya tentunya alat TIK, itu apa saja? Jadi yang pertama adalah komputer. Ya, jadi komputer ini sangat membantu dalam proses belajar mengajar di sekolah ya. Apalagi sekarang di masa pandemi ini ya, kita betul-betul tidak pernah melakukan tatap muka di sekolah, sehingga kita harus selalu menggunakan alatnya itu contohnya komputer ya. Jadi komputer itu tidak harus komputer yang besar ya, bisa menggunakan laptop kecil ya, atau peralatan yang kita gunakan setiap hari, contohnya adalah HP. HP ini adalah salah satu alat yang menggunakan sistem seperti komputer gitu ya. Itu adalah komputer yang pertama. Terus yang kedua, video. Jadi video di sini contohnya video player ya, apa yang diputar di media player, di player kalian bisa melihat di sana. Terus yang berikutnya radio. Radio ini hanya bisa mendengarkan suaranya saja, hanya bisa didengar suaranya saja tanpa adanya gambar. Lain dengan video ini ada gambar dan ada suara. Berikutnya televisi. Ini setiap hari mungkin kalian melihat acara ataupun programnya yang ada di televisi. Nah, di masa pandemi ini kita juga belajar bisa juga melalui televisi. Contohnya yang sudah diprogramkan oleh pemerintah, kita bisa menonton saluran televisi belajar dari rumah ya. Jadi contohnya di TVRI yang awal-awalnya kita pernah melakukan itu ya. Nah, itu jadi televisi termasuk media pendukung proses pendidikan. Terus internet. Nah, ini sudah pasti ya. Jadi kita selama ini dalam masa pandemi ini kita selalu menggunakan internet untuk menyampaikan materi. Contohnya yang Pak Tris lakukan sekarang ini ya, ketika mengirim tugas, ketika memberikan materi ya, itu selalu menggunakan internet ya, seperti itu ya. Jadi internet sangat mendukung proses pendidikan gitu ya. Jadi internet jangan hanya digunakan untuk bermain game saja, tapi kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat ya. Boleh main game tapi tidak boleh keterlaluan ya, artinya ada waktunya tersendiri ya. Itu ya. Jadi
internet kita gunakan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, begitu ya. Baik, untuk berikutnya tadi proses apa yang mendukung proses pendidikan sudah ya. Terus yang kedua yaitu manfaat TIK dalam bidang keuangan. Dalam bidang keuangan itu apa saja? Kalian perhatikan. Alat yang mendukung dalam bidang keuangan di sini adalah mesin ATM. Nah, tadi di awal sudah Pak sampaikan, mesin ATM ini juga mendukung proses apa? Didukung oleh TIK, ya. Jadi karena mesin ATM ini dikendalikan oleh CPU tadi, Central Processing Unit. Sekarang apa itu ATM? Ya, ATM singkatan dari Automatic Teller Machine. Jadi, Automatic Teller Machine. Jadi ini bahasa Indonesianya itu apa? Mesin yang otomatis ya untuk melayani kita sebagai apa? Nasabahnya bank apa gitu ya. Bank mana gitu. Kita punya ATM, kita bisa mengambil uang melalui ATM tersebut. Nah, ATM ini sudah diprogram atau sudah disetting ya dengan menggunakan CPU tadi, sehingga ATM ini bisa melayani kita ketika kita akan mengambil sejumlah uang. Jadi untuk zaman sekarang ini kita sudah dipermudah ya, jadi kita tidak perlu mengambil uang itu antri di ATM di bank ya, jangan zaman dahulu itu kita kalau ambil uang harus ke bank. Nah, kita zaman sekarang tidak usah lagi ke bank, cukup menggunakan mesin ATM saja kita sudah bisa mengambil uang di sana ya. Jadi kita sangat dipermudah dengan adanya teknologi ya. Jadi TIK membantu kita dalam bidang keuangan seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya, jadi yang berikutnya akan kita sambung pada pertemuan berikutnya ya. Jadi masih ada tersisa satu, yaitu dalam bidang usaha ya. Jadi kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini cukup ya, kita sambung pada pertemuan berikutnya. Tugas ini kalian cukup mempelajari buku TIK bab 3. Silakan dibaca ya, dipelajari betul sehingga ketika kalian nanti ulangan bisa menjawabnya dengan baik, tentunya dengan harapan nilainya yang baik, yang bagus begitu ya. Baik, sementara sampai di sini dulu ya anakku kelas 1. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Bagi yang sudah, Pak sampaikan terima kasih. Ya. Selanjutnya, Pak akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.